Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Damai sejahtera Natal melingkupi kita semua. Puji Tuhan, sampai pada pagi ini pembacaan Alkitab kita sudah di kitab Wahyu pasal 4, 5, dan 6. Di dalam semuanya itu, ketiga pasal itu menceritakan tentang hari yang akan datang atau hari kiamat. Di dalam Wahyu pasal 4 yang terdiri dari 11 ayat menceritakan tentang anak domba dan ke-24 tua-tua, anak domba yang duduk di takhta dan ke-24 tua-tua. Dan pasal yang kelima yang terdiri dari 14 ayat menceritakan hanya anak domba yang dapat membuka kitab gulungan itu. Dan pasal yang keenam yang terdiri dari 17 ayat menceritakan tentang keenam meterai yang dibuka oleh anak domba itu. Namun pada pagi hari ini saya akan mengambil firman Tuhan dari Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan yang ke-11, dan saya memberi tema kehormatan hanya untuk Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, kita buka bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, dan saya akan membacakannya. Demikian. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini saya akan memberikan tema kehormatan hanya, hormat dan puji-pujian hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi kita melihat waktu ke-24 tua-tua itu datang kepada Tuhan. Yang pertama mereka lakukan yaitu mereka melemparkan mahkotanya di hadapan Tuhan. Berbicara tentang mahkota, saudara-saudara, berbicara tentang kehormatan, kehebatan, kebisaan, yang merasa diri kita hebat dan bisa. Berbicara tentang mahkota adalah kedudukan dan pangkat dan sebagainya. Dan pada saat itu tua-tua pada waktu mereka menghadap anak domba itu, yang pertama mereka lakukan, mereka membuang atau melemparkan mahkotanya kepada Tuhan. Dan waktu itu yang kedua, mereka tersungkur dan sujud menyembah Dia. Dan yang ketiga, mereka mengatakan dengan mulut mereka bahwa hanya Tuhan yang patut menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, pelayan-pelayan Tuhan dan juga semua sidang jemaat dimanapun berada, bahwa kehormatan, hormat, puji-pujian itu hanya untuk Tuhan. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan kita tidak dianggap, dengan apapun kita tidak perlu kecil hati, karena memang kehormatan itu hanya untuk Tuhan, saudara-saudara. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan seringkali merasa kecil hati kalau kita tidak disuruh duduk di depan, kalau kita tidak disediakan makanan sendiri, kita tidak dihormati, seringkali merasa kecil hati. Tetapi ini satu pelajaran yang luar biasa, bahwa di waktu kita menghadap Tuhan, maka yang pertama-tama tua-tua itu lakukan adalah mereka melemparkan mahkotanya yang berbicara tentang kehormatan hanya untuk Tuhan. Demikian juga dengan kita dan dalam melayani Tuhan, kita harus melakukan hal itu. Dan juga buat sidang jemaat, kalau ada mungkin di gereja dimanapun mereka sudah melayani tapi tidak dianggap, jangan berkecil hati. Kita harus berpikir bahwa hormat dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Berhubung dengan saat ini adalah tanggal 26 dan hari ini kita masih merayakan hari kelahiran Tuhan atau Natal. Tentu kita teringat akan gembala-gembala. Gembala-gembala pada waktu itu, saudara-saudara, mereka tidak dianggap, mereka tidak diikut sertakan untuk pergi mendaftar, tapi mereka tidak
kecil hati. Mereka melakukan segala tugasnya dengan baik, dengan loyalitas yang tinggi, dengan penuh sukacita. Mereka mau dianggap, mereka tidak dianggap, mereka tidak pikirkan hal itu. Yang mereka kerjakan adalah mereka mengerjakan segala tugasnya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan juga dengan loyalitas yang tinggi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Apapun yang kita mau kerjakan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita kerjakan dengan loyalitas yang tinggi. Mari kita kerjakan dengan penuh sukacita. Dan karena hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita mau dihormati, kita mau dihargai atau tidak, kita tetap kerjakan pelayanan kita, tugas kita dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus, sebelum kita melayani, kita harus datang sujud menyembah kepada Tuhan. Selain pertama kita buang segala keegoisan kita, kerasa kita mampu, merasa kita hebat, lalu kita datang tersungkur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengakui dengan lidah kita bahwa hormat dan kemuliaan dan kuasa hanya untuk Tuhan. Biarlah kiranya ketiga hal ini kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam kita melayani. Supaya kalau kita diperhadapkan untuk kita tidak dianggap atau mau dianggap, kita tetap melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Kita tetap melayani dengan loyalitas yang tinggi. Dan saudara, seperti gembala-gembala pada waktu itu. Gembala-gembala pada waktu itu mungkin mereka miskin secara harta, tetapi mereka kaya akan integritas. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada kita semua hamba-hamba Tuhan dan semua sidang jemaat, mari kita melayani Tuhan. Jangan pikirkan supaya kita dihormati atau dihargai, tapi pikirkan bahwa hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Melayani dengan penuh kerendahan hati, mau menyembah Tuhan senantiasa, mau datang tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, dan berani mengakui dengan lidah kami bahwa hormat dan kemuliaan dan kuasa hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dalam kita melayani, agar di waktu kita diperhadapkan dengan semua hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, kita tidak dihormati, kita tidak dihargai, kita tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita, karena kita pikir kita punya pedoman bahwa hormat dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Kita hanya gembala-gembala yang Tuhan perkenankan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita hanya gembala-gembala yang mau dipakai oleh Tuhan, dan kita harus bersyukur karena kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kiranya tahun 2022 adalah tahun Yobel bagi kami, tahun yang penuh kemenangan, tahun penuh berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.